Cuap-cuap Happy with Alanka Santo Laurentius. Selamat datang di Cucupi, Cuap-cuap Happy bareng OMK episode kedua. Nah teman-teman, udah nonton belum sih episode kita yang pertama? Di video kita sebelumnya itu, kita bahas soal bulan Rosario, yaitu kita bikin pas bulan Oktober. Nah, di episode 2 kali ini kita akan bahas sesuatu yang gak kalah menarik. Kita akan bahas mengenai arwah menurut pandangan Gereja Katolik. Nah, di video kali ini kita kedatangan sesosok tamu yang juga luar biasa, yaitu Romo Yudi. Halo, Perkenalan dong Romo Yudi. rekan-rekan muda Sapa Santo Laurentius Alam Sutra. Nama saya Romo Ignatius Wahyudi Paweling, biasa dipanggil ini Romo Yudi. Romo Yudi. Iya. Romo Yudi. Nah, kita mau ngapain sebenarnya di video ini? Ya, kita mau bercakap-cakap tentang iman gitu. Jay. Iman. Bukan dinamit. Enggak lah. Enggak, ya. beda seri itu. Beda seri. Beda seri. Oke. Ini ada banyak sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang udah aku dapet gitu dari teman-teman OMK. Nah, salah satunya yang paling teman-teman OMK penasaran itu adalah kenapa kita memperingati Hari Arwah itu di tanggal 2 November. Kenapa nggak di tanggal-tanggal yang lain gitu? Oke. Kenapa gereja menetapkan tanggal 2 November itu sebagai peringatan arwah orang beriman? Tentunya ini ada sejarahnya, tapi kita nggak berbicara panjang lebar tentang sejarah. Mungkin kita hanya sedikit mengenal sejarah gereja menetapkan tanggal 2 November itu sebagai peringatan arwah orang beriman. Itu tidak bisa terlepas ini tanggal 1 November. Tahu nggak Tanggal 1 November. Apa tuh? Kurang Dalam, familiar. Kalau tanggal 1 November itu gereja menetapkan sebagai hari raya semua orang Kudus. Oh, semua orang Ya, Kudus. jadi Oke. ada kaitannya tanggal 1 November dan juga tanggal 2 November. Nggak bisa dipisahin bisa gitu. dilepaskan dua peringatan Saling itu berhubungan. saling terikat, saling berhubungan satu dengan yang lain. Kalau tanggal 1 November itu sebenarnya mau mengajak kita untuk merenungkan akan tujuan kita hidup Di dunia ini. Iya, tujuannya kemana Tujuannya ya untuk masuk surga. Iya, masuk ke surga, benar, akan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Dan itu orang-orang kudus itu sudah kita yakini dan diimani oleh gereja itu sudah Duluan di surga gitu ya. duluan Duluan. ke surga. Maka seluruh kehidupan kita itu terarah ke sana mengarahkan kita. Dan tanggal 2 November itu juga menyadarkan kita, mengingatkan kita kan manusia terbatas. Betul. Kita diciptakan oleh Sang Pencipta yang enggak terbatas. Maka kita manusia kan terbatas. Keterbatasan manusia itu salah satunya ditandai dengan adanya Dosa. bukan kematian. Nah, kita terbatas. Tapi kematian itu tidak kemudian seluruh kehidupan itu berakhir, enggak. Justru mau mengarahkan kita ke tujuan tadi loh, tanggal 2. Berarti kehidupan kekal setelah kematian. Iya, gitu. kayak hidup bersatu dengan Tuhan sendiri gitu. Oh, jadi emang artinya di tanggal 1 November dan 2 November ini saling terhubung gitu, terikat dan nggak bisa dipisahin gitu. Kalau misalnya kita memperingati Hari Arwah, itu berarti juga memperingati tanggal 1 orang-orang kudus yang udah duluan ke sana. Gitu tuh teman-teman AMK. Makanya nggak bisa di tanggal lain. Iya, tanggal 2. Tapi ini ada sejarahnya Ada Tadi kan sejarah kita tuh tentang apa tuh? Tanggal 2 November ini kan sebenarnya tradisi gereja. Tradisi. Oke. Awalnya itu abad abad ke-6 itu para biarawan Benediktin itu dari Santo Benediktus itu sudah menghayati mereka para anggota biara yang meninggal, mereka punya kebiasaan untuk mendoakan itu loh, supaya apa ya tadi biar supaya terus ke kehidupan yang dosa kekal. Kemudian dibantu dengan doa, kemudian karena kerahiman Allah itu bisa langsung ke sana langsung kan, ke surga gitu dan ya. kemudian semakin terus menerus abad ke 11 1030-an itu semakin apa ya, tradisi itu semakin menguat gitu. Dan akhirnya diadop oleh gereja Katolik juga betul, gitu. iya, Sehingga setiap umat Katolik tuh merayakannya juga tanggal 2 November dari tradisi biarawan Benediktin itu di Cluny itu teman-teman. untuk mendoakan para anggota biara yang sudah meninggal. Wah. Karena
baik yang hidup dengan yang meninggal ada ikatan secara Ada ikatan. spiritual tuh mereka enggak. Ya, yang membedakan ada ruang dan waktu, tetapi mereka karena iman tuh dekat gitu loh. Didoain terus ya, Iya, didoakan secara terus rohani. seperti itu, iya. Itu tuh teman-teman. Jadi soal api penyucian itu gimana tuh Mo? Api penyucian tuh untuk orang Katolik gitu. Ya kan api penyucian merupakan ajaran gereja Katolik ya, bahwa manusia kan yang tadi saya katakan manusia itu terbatas, pasti tidak luput dari apa yang dinamakan dengan dosa ya. Dosa. Meskipun orang berbuat baik pasti ada juga. Ada juga dosa. Jadi Ada di momen api di mana penyucian dia, itulah maka dia perlu dibersihkan gitu. Dipurnikan dia. Namanya dengan purgatorium tadi, Purgatorium. tempat itu pemurnian jiwa tadi Pemurnian supaya jiwa. apa? Supaya karena kerahiman Lancar Allah gitu itu masuk lancar di surganya. sana. Oh, Itu kan juga oke, perlu oke. doa-doa kita yang masih hidup di dunia ini. Karena tadi saya katakan bahwa baik yang meninggal maupun yang sudah masih hidup di dunia yang bersiara itu kan ada ikatan gitu secara spiritual, maka perlu didoakan. Perlu didoain. Dan itu tradisi itu juga dihidupi oleh Yudas Makabi dalam Yudas kitab Makabi itu ya. siapa tuh? Nanti bisa dipelajari dalam kitab suci itu dalam 2 Makabi dikatakan demikian. Karena itu Yudas Makabe mengadakan kurban penyelihan untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Kurban Maka, untuk biar orang-orang yang Iya. sudah meninggal itu disucikan. dihapuskan ya dosa-dosanya itu. Maka ada ikatan lah antara yang masih hidup Hidup di dengan dunia. yang sudah mati. Ya, mengapa gitu gereja ya. Katolik kok masih ada yang 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 bahkan 100 hari kan 100 hari sampai. bahkan sering mendoakan itu karena apa? Karena tadi keyakinan bahwa doa-doa kita ini membantu mereka yang sudah meninggal itu bisa naik lebih cepat iya, karena gitu ya. kerahiman Tuhan tadi yang pertama dan bisa menuju ke sana. Itu harus ya, maksudnya 7 hari, kalau 10 hari gitu, 20 hari. Ya sebenarnya ini kan tradisi ya, tradisi. Jadi Bahkan sebenarnya setiap bebas hari, gitu setiap ya? hari orang setiap hari orang bisa mendoakan atau intensi mendoakan untuk Jadi sebenarnya nggak harus mereka yang terpaten sudah- 100 hari gitu, Jadi kan atau tradisi aja. 7 pasti ada makna simbolan gitu sih. Tapi kalau arwah-arwahnya masih dendam gitu ya, itu beneran nggak sih jadi arwah gentayangan gitu? Kalau udah meninggal nih, tapi dia masih nyimpan dendam. Ya salah satu ada kisah bahwa ketika orang yang meninggal di sana itu nggak langsung masuk, salah satu nih ya, kisah ini nggak langsung memasuki Salah saat penyucian Iya, atau neraka iya. gitu. Dia Jadi sebelum bisa aja dia gentayangan si Petrus gitu. itu ada kisah ini menarik ketika Petrus menanyakan kenapa kamu sudah melakukan apa, dia menyebutkan sudah membantu orang dan lain sebagainya, ada satu yang kurang dalam diri kamu. Dia kaget, apa Santo Petrus? Ternyata salah satunya dia nggak bisa mengampuni orang. Dan ternyata Itu yang membuat dia nggak bisa ketika naik. orang dendam, membenci, nggak bisa memaafkan itu salah satu yang bikin menghambat. Karena gentayangan kan, kalau dong, orang sudah beneran. membenci kan melawan kasih kan. Melawan gitu. kasih, Padahal betul. Tuhan mengundang kita untuk hidup di dalam kasih. Tetapi ada salah satu yang dosa yang nggak bisa diampuni. Apa tuh? Menghujat Roh Kudus. Iya betul itu. Oh, benar Menghujat tuh. Roh Kudus itu kan itu jelas-jelas dikatakan di sini dalam Matius bab 12 ayat 32 ada di sini. Ya, dikatakan demikian sih. Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu. Karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seseorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Menentang Roh Kudus itu contoh-contohnya gimana? Selain membenci orang gitu. Kalau dalam permenungan saya itu, kalau menentang Roh Kudus itu ya ketika orang tidak mewartakan tentang kasih Tentang Allah kasih itu. Tuhan. Mewartakan dalam artian menghidupi kasih itu deh. Kan gitu. Jadi termasuk Tidak dendam mau, itu. tidak mau Termasuk untuk dendam. Nggak mewartakan mau mengampuni kasih, gitu itu ya. kan salah satu gitu. Itu salah satu bentuk penghujatan Roh Kudus yang nggak diampuni gitu ya berarti. Itu seperti itu ya. Gentayangan. Oke. Ini juga mau satu hal yang menarik juga nih tentang tanggal 2 November ya yang soal arwah ini. Ini kan sebenarnya deketan sama Halloween ya. Oh iya Sebenarnya. betul. Nah, itu ada hubungannya nggak tuh? Atau emang tradisi barat aja gitu Ya, perayaan Halloween? ya seperti yang serem-sereman? mungkin kalau saya juga tahu film-film kan selalu Halloween kan selalu apa ya pakai Kaget-kagetin ya. eh, wajah-wajah yang seram ya, Iya. dandanan yang seram. Itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan
Kristianitas. Oh, nggak ada kayak. Ya, itu kan tradisi liburan orang-orang sana, orang Amerika, barat, ya, orang Amerika, barat, ya. benar-benar. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan tradisi Kristianitas. Jadi sebenarnya orang Katolik Iya, pun mau itu merayakan kan nggak ya, masalah gitu kayak kan, buat bentuk fun apa, aja cara gitu. mengungkapkan mereka di musim liburan ya dengan hal seperti itu. Tapi kalau kita bisa melihat dari akar katanya kan, Halloween itu kan sebenarnya dalam arti pengertiannya itu kan sebenarnya apa, All Hallow Evening gitu kan. Jadi sepanjang malam suci gitu loh, suci gitu loh. Kan gitu itu mengenangkan itu. Jadi mereka ya mengekspresikan seperti itu. Seperti itu. Kan gitu. Kalau dalam gereja ya All Holy Evening, Jadi setiap hari itu ya hari yang kudus gitu. Kudus, Nah, benar-benar. dan itu ada kaitannya dengan tanggal 1 dan 2 November ini sih. 1 November dan 2 November itu mengarahkan tadi soal kekudusan gitu loh. Kekudusan. Ya, kesucian. Tapi sekali lagi tidak ada kaitannya dengan Katolik tradisi itu nggak ada Halloween ya? yang seram-seram seperti itu. I see. Kan gitu. Itu cuma jadi fun-fun Iya, di dimaknai kemudian barat gereja gitu Katolik ya. memaknai ya tadi apa soal kekudusan hidup Kekudusan manusia itu. kan gitu. Oke. Kan tapi kan Halloween itu kan sebenarnya berkaitan ya, itu kan serem, ada hantu segala macem. Cuman hantu tuh asalnya itu kan sebenarnya hantu beneran ya, mungkin ya kayak kita biasa ya ada orang-orang yang bisa ngelihat hantu, makhluk gentayangan, halus. Nah, itu kan sebenarnya nggak disebutin juga tuh di gereja Katolik. Itu sebenarnya asalnya dari mana sih makhluk Nggak. halus itu? Sebenarnya kita kalau kita membaca dan mendaraskan apa syahadat Nikia Konstantinopel itu syahadat yang panjang, tahu nggak itu? Nggak tahu apa Kan itu. salah satu dikatakan bahwa aku percaya kepada yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Kelihatan. Salah satunya Roh Kudus dan roh hantu itu. Ya, mungkin bisa dikatakan tuh bahwa ada di luar diri kita manusia yang nampak badaniah ini, ada di luar kita ada. Karena dalam syahadat para rasul yang syahadat yang panjang Nikia Konstantinopel itu dikatakan bahwa aku percaya akan yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Mungkin yang dalam tanda kutip yang nggak kelihatan termasuk yang mungkin termasuk yang roh dikatakan jahatnya hantulah gitu. atau apa gitu ya. Yang nggak kelihatan. Itu iman kita ya. Ya, betul, itu betul. dirumuskan secara panjang itu, sepanjang lebar oleh ini. Supaya kita juga meyakini bahwa ada ini. Maka Tuhan kan dalam Injil pernah dikatakan, Tuhan saya mengusir roh jahat roh ini atas namamu, tapi nggak bisa. Dikatakan Tuhan, yang satu ini hanya bisa diusir dengan doa. Dengan doa. Kan gitu. Oh, jadi emang Mereka macam-macam nggak bisa ya. melihat itu, tapi yang satu ini hanya bisa diusir dengan doa. Maka oke. doa itu menjadi kekuatan sih. Kenapa kita mendoakan mereka yang meninggal juga karena doa itu punya kekuatan besar gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya ya, itu kan tadi ada roh kudus yang iman Katolik percaya, ada roh jahat gitu. Selain itu ada roh lain nggak sih? Selain roh jahat dan roh kudus gitu, misalnya kayak kan makhluk hidup tuh banyak ya. Ada nggak sih kayak binatang tuh ada rohnya juga atau roh-roh lain gitu yang sebenarnya nggak umum dibicarain tapi sebenarnya ada nggak gitu di luar roh yang jahat dan kudus tadi? Sejauh yang saya pahami, mengerti secara ajaran Kristiani itu ya memang ya pertama kita tuh manusia tuh punya roh gitu. Selain badan, jiwa tapi juga ada roh. Kalau kita berbicara tentang roh secara Kristianitas, spiritual itu kan nggak bisa dilepaskan dengan Allah. Oke. Roh itu kan ruah, nefes, nafas Allah gitu loh. Nafas Allah, oke. Nah kalau kita dihidupi oleh roh Allah gitu, nafas Allah, itu kan berarti kita ya seluruh hidup kita diharapkan ya ini Diharapkan kayak Tuhan gitu ya. Kayak apa yang Mirroring. Tuhan sudah ya. Kita kan Mirror dengan Tuhan. menjadi gambaran Allah gitu Gambaran Allah. yang nyata dalam hidup ini. Tapi itu kalau kita manusia. Tapi kalau misalnya kayak makhluk hidup lain tuh punya roh juga nggak? Kayak Kalau menurut saya gimana? anjing gitu Punya kalau nggak binatang. Nah itu masih dipertanyakan. Ya mungkin punya kali ya. Ya, roh anjing Roh anjing gitu kalau kali ya, dalam punya filsafat kali itu ya. juga ada. Secara filsafat ada? Di filsafat itu ada Wah, roh-roh. itu menurut siapa tuh? Kayak Filsuf siapa tuh? kemonyetan, tapi Ada? apa itu ya ada itu. Oh, ada tuh Gitu, teman-teman, yang baru tahu esensi juga. tapi kayak esensi dalam diri Binatang? itu gitu yang membuat itu. Bilangnya esensi gitu ya, kan bukan gitu, roh. Iya. Wah, menarik juga tuh. Nah, itu gimana ya kalau misalnya ada roh jahat yang mengganggu kita di setiap, kan ada ya maksudnya yang peka gitu ya, peka dan bisa punya. melihat. Nah, gimana sih cara kita sebagai umat Katolik menyikapi hal-hal mistis tersebut gitu?
yang pertama-tama bahwa kita kan orang beriman ya. Kalau kita orang beriman tuh yang pertama ya kita harus percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Meski diganggu terus Ya nih. mesti kamu tapi maka Tuhan itu harus menjadi satu-satunya pegangan dan andalan. Kan kita ketika kita percaya bahwa Tuhan membantu kita yang adalah Immanuel itu, kita bawa dalam doa. Bahwa kalau dalam tradisi Jawa itu ada tradisi bagaimana mereka yang menampakkan diri itu ternyata mereka sebenarnya tanda kata kutip yang belum sampai ke sana, maka perlu didoakan. Jadi sebenarnya bisa jadi minta tolong. Iya benar. Jadi ketika orang didoakan pelan-pelan Dia akan naik. ia akan oleh karena kerahiman Allah mereka akan masuki kehidupan abadi tadi yang dinamakan surga. Oke. Jadi gitu Maka perlu teman-teman. didoakan. Banyak yang arwah gentayangan, roh-roh jahat yang mengganggu kita tuh sebenarnya butuh pertolongan. Kita butuh doakan, didoain maka untuk tugas nyampe. kita, panggilan kita yang masih hidup itu mendoakan mereka. Sambil kita berjuang untuk memaknai hidup kita supaya hidup kita tuh selalu bermakna dan terarah kepada Allah Tujuan tadi, itu, ya. Karena iya, kita tujuan kan akhir. roh Betul. kita itu yang roh Allah sendiri. Kita kan Tuhan yang menghembuskan kita, diri kita kan manusia dengan dalam kitab Kejadian gitu kan. Benar-benar. Kemudian Allah menghembuskan nafasnya. Dan diciptakan Iya kan? segambar Iya dan kan, serupa. segambar dan serupa. Betul. Ya kan gitu. Betul. Setuju sih. Oke, kalau gitu, kalau yang tadi kan arwah berarti minta tolong gitu ya untuk didoain sampai ke surga. Nah, Romo sendiri ada nggak sih pengalaman pribadi gitu yang mistis gitu yang pernah diganggu, hal-hal semacam itulah yang paling berkesan dan keinget terus gitu loh sampai kapanpun. Saya kalau punya pengalaman tuh banyak sebenarnya. Oh, banyak. Karena saya kan tinggal di Jawa ya. Di situ banyak Jawa ya? mistisnya Di paling Jawa. banyak. Oh, paling kuat. Kemudian waktu saya di Kalimantan, waktu saya kerja itu juga pernah dilihatin antara percaya dan tidak percaya. Kan gitu ya, sosok perempuan. Kemudian ketika saya bercermin malam-malam itu kelihatan benar di belakang saya. Kemudian saya waktu istirahat tuh kayak dicekik ini kan. Lah terus gimana tuh kayak gitu? Dan salah satu yang kemudian membuat saya semakin berani apa? Tadi berdoa. Doa saya apa? Simpel waktu itu. Apa tuh Yang doanya? ketika dilihat itu yang ada dalam pikiran saya itu hanya doa Bapa Kami dan Salam Maria. Dan tapi kan awalnya pas ngeliat gitu nggak shock apa gitu kayak diem, shock, kaget, takut gitu. Kaget tapi kayak mau ngomong nggak bisa gitu, Jay. Oh. Waktu di kampung ketika melihat perempuan sosok di depan rumah itu, itu saya teriak tapi nggak keluar nggak suaranya. keluar. Saya lari itu kayak lari di tempat. Jadi hanya ngeliatin sosok itu yang lewat gitulah gitu. Oh. Dan saya itu lihat dengan kacamata dan mata saya sendiri gitu. Jadi akhirnya saya yakin bahwa di luar kehidupan kita itu ada kehidupan lain. Kehidupan lain tapi gitu kalau ya dalam sebenarnya. syahadat Koeksis. panjang itu Nikia Konstantinopel itu aku percaya kepada yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Dan saya Melihat sedikit dengan mata menyimpulkan bahwa yang nggak kelihatan tuh yang itu. Ya itu, yang gitu. roh-roh seperti itulah. Jadi setiap kali ngeliat langsung doa Bapa Kami berarti. Ya dengan spontan saya mendoakan doa gitu. Maka ketika saya melewati kuncinya satu aja, doa deh. Doa itu memberikan kekuatan kita dan iman kita bahwa Tuhan itu menyertai saya gitu. Dan itu ketika doa itu hilang. Iya, Hantunya itu. iya. Akhirnya hilang. Iya. Oh. Gimana sih tipsnya biar kita tuh apa ya kayak kalau misalnya ke tempat-tempat baru gitu nggak diganggu gitu. Selain doa gitu harus ngapain lagi kira-kira? Biasanya kan orang-orang bilang kayak nggak boleh berisik, nyenterin lampu, nggak boleh ke atas lah, terus kayak nggak tahu ya katanya kalau saya dengar yang Nyi Roro Kidul itu nggak boleh pakai baju warna apa di Gunung Kidul segala macem gitu-gitu itu juga pantangan-pantangan yang sebenarnya secara logis kan nggak masuk akal gitu ya, tapi kan dilakuin gitu. Itu sebenarnya ngaruh nggak sih? Tetap aja kan orang-orang itu ada aja yang kena ngelihat gitu-gitu. Sebenarnya kayak lebih ke kayak kita kalau kita itu pergi ke tempat orang gitu ya, mau bertamu atau mau ke tempat orang itu kan pasti kita punya etikat baik ya, etikat baik, sopan santun dan kita bisa ngomong permisi. Oh. Ya tradisi-tradisi itu kan sebenarnya yang kita apapun sukunya itu punya tradisi baik gitu aja. Jadi ketika kita pergi ke tempat yang mungkin belum kita kenal, itu ya kita permisi dulu ya. Permisi aja gitu. Permisi ya kepada itu yang kayak ya kita yakini adalah yang mana yang kita permisi menyebutkan itu bahwa saya niatnya dan kita memang harus meyakini kalau kita gitu ya, benar-benar. kita
ke tempat orang baik, pasti orang itu kan akan baik. Akan baik juga gitu. Dan ketika ke tempat-tempat seperti itu kalau kita baik, maka kenapa ketika kita mendaki gunung nggak boleh kencing sembarangan? Iya, itu kan salah satunya. Kita mau Menghargai lah tempatnya itu. Tempat-tempat itu gitu loh. Sebenarnya mau menghargai tempat-tempat yang mungkin asing bagi kita. Mungkin asing gitu. Makanya orang kan juga kalau di tempat-tempat gitu rawan kerasukan gitu ya. Itu tuh sebenarnya kenapa sih orang kerasukan? Apakah kurang iman atau kenapa tuh gitu kerasukan? Wah, kalau kerasukan tuh macam-macam ya, kita kalau berbicara tentang siapa tahu kan bukan kerasukan tapi orang menggila gitu ya, psikis kan karena beban hidup mental, dan lain sebagainya. Psikologis kan, gitu. banyak hal sih yang sebenarnya mau dilihat lebih dalam sih. Jadi digali dulu ya, nggak serta-merta melakukan pengusiran setan gitu ya mungkin ya kalau di gereja Katolik. Oh ya, ngomong-ngomong gereja Katolik kan sempat ada film Pop Exorcist tuh ya. Nah itu berarti nggak semua pastor punya kemampuan atau kuasa gitu ya untuk mengusir setan gitu ya? Oh, sebenarnya itu kan pengusiran itu kan hak wewenang dari kepausan. Jadi memang paus punya menunjuk orang-orang yang dianggap layak untuk mengusir setan. Ya, diberi kuasa wewenang. Nah itu memang ada syaratnya dan syaratnya panjang. Berat. Bukan panjang. Apa tuh syaratnya? Salah satunya dia punya teologi penuh, ilmu teologi yang penuh. Romo punya nggak? Iya, saya udah boro-boro penuh. Ya, meskipun S2 tapi nggak penuh. Artinya memang dia tahu persis gitu loh. Teologinya penuh, kemudian memang memiliki kapasitas rohani yang memang lebih tinggi. Ya cukup. Dan masih banyak ya syarat-syarat yang memang harus dipenuhi ya. Dia harus belajar juga tentang eksorsis. Ada belajar tambahan pelajaran dan gitu bahasa-bahasa Latin gitu. Bahasa-bahasa asing kan, Aram, Latin dan sebagainya harus dikuasai. Tapi kan kalau misalnya kita di depan mata kita orang awam nih misalnya ngelihat ada yang kerasukan, terus kita harus ngapain nih kalau nggak punya kuasa itu? Ya, imanin aja gitu ya? Ya enggak, kita tadi kembali kita doakan deh gitu. Kita doakan apa ya. Tapi bisa jadi kalau iman kita nggak kuat terus mereka tuh gimana ya, mereka kerasukan ya, terus kita mau doain iman kita nggak kuat, mereka hantunya masuk ke kita mungkin nggak? Bisa jadi kan ya? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi tuh apa the best action yang harus kita lakuin kalau orang kerasukan gitu? Doain ntar pindah ke kita gimana? Ya. Jadi kita yang kerasukan. Setelah itu nanti pengen doa, mungkin doa salah satu doa aja ya. Ya kalau enggak ya kita sadar diri lah, menurut saya kan sadar diri biar orang-orang lain yang ini. Maka tadi ini kan kerasukan atau memang karena tekanan psikis, maka harus dilihat secara utuh kan sih. Wah, luar biasa sih. Kayaknya kita banyak banget nih yang aku pelajarin dari Romo di percakapan kita kali ini nih. Tapi refleksinya lu jangan lupa. Apa tuh refleksinya? Kita kasih tahu teman-teman MK. Apa? Jadi refleksinya apa sih menurut kamu? Menurut aku ya, kalau menurut aku sebagai orang muda aja. Sebagai orang muda ya berarti emang kita hidup tuh cuma sekali. Kan banyak yang diomongin tuh YOLO ya. Iya. You only live once. Itu bener banget. Tapi dalam artian kita harus memaknai setiap kehidupan kita karena at the end akhirnya ketika kita udah selesai dari dunia ini ya udah gitu. Kita nggak bisa lagi perbaikin gitu. Kalau udah masuk neraka udah nggak bisa balik lagi gitu kan. Jadi emang kita udah dikasih kesempatan sama Tuhan. Jangan sia-siain teman-teman. Emang boleh kita happy, enjoy hidup, tapi tetap bertanggung jawab. Bener nggak tuh, Iya, Bu? Betul tuh. Memberi makna atas hidup itu menjadi penting. Kalau Santo Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi perbuatan seperti apa yang harus kita wujudkan ya, perbuatan seperti apa? Ya seperti yang Yesus lakukan. Betul. Sesuai dengan gambaran Tuhan ya kita harus punya sifat kayak Tuhan juga. Harus serupa dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Artinya apa? Perbuatan baik. Karena Tuhan kan maha baik kan. Maha pengasih, maha penyayang. Sempurna lah intinya. Ya, macam-macam positif itu. lah gitu. Dan semuanya. itulah kita harus mengambil bagian dari kemahakuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan, maha penyayang Tuhan itu harus kita ungkapkan di dalam kehidupan kita. Betul. Kan gitu ya. Nah itu tuh teman-teman PR-nya adalah kita harus terus melakukan hal-hal yang membuat kita makin dekat, makin mirip dengan gambaran Tuhan. Jadi teman-teman sekian percakapan kita pada malam hari ini. Tunggu video Cucupi selanjutnya. Bye-bye. Oke. Romo bye-bye dulu dong. Oke teman-teman. Sampai jumpa.
Cucupi, cuap-cuap happy with Alamka Santo Laurentius.